Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kerajinan adalah tangga kesuksesan. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ketika kami berada di Tuban, kami bertemu dengan seorang anak dari hamba Tuhan yang ada di sana. Namanya adalah Chris Yedija Maranatha. Panggilannya adalah Yeye. Usianya baru 5 tahun. Ketika saya sedang berbicara dengan orang tuanya, mata saya memandang keluar dan saya kaget melihat Yeye sedang menyapu. Dari cara memegang sapunya, dari caranya mengumpulkan sampah, saya tahu bahwa dia sudah terbiasa melakukannya. Tidak canggung, tidak kaku, begitu luas mengangkat sampah, memegang sapu dan menaruhnya di dalam tempat sampah. Yeye tidak membiarkan ada selembar daun pun yang tertinggal di halaman gereja dan rumahnya. Diam-diam saya merekamnya. Saya tidak mendengar ada perintah dari orang tuanya untuk membersihkan halaman. Hanya ketika papanya keluar, dia bertanya, "Papa mau kemana?" "Papa mau menyapu." Aku ikut. Ternyata Yeye bukan sekedar ikut untuk melihat papanya menyapu halaman, tetapi Yeye juga ikut menyapu halaman. Ketika saya menunjukkan video rekaman ini, mamanya menceritakan bahwa dari kecil ada keinginan di dalam diri Yeye untuk menolong, membantu mamanya saat memotong sayur, saat memasak, saat menyapu, saat menyiram tanaman. Lihat benih kerajinan yang sudah ada di dalam diri anaknya, maka orang tuanya kemudian mengarahkan Yeye bagaimana bekerja yang baik, bagaimana menggunakan alat-alat dengan baik, dan mereka juga membelikan sapu kecil, ada cikrak yang ringan, sehingga Yeye tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik. Lihatlah betapa rajinnya Yeye membantu orang tuanya. Sekalipun dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, tetapi dia tidak bermanja-manja. Dia melakukan apa yang dia bisa lakukan sejak dia masih kecil. Menyiram tanaman di sekitar gereja bersama dengan orang tuanya. Bahkan Yeye juga mau ikut terlibat ketika papanya sedang menyiapkan seloki untuk perjamuan suci. Dia merasa saya harus ikut juga melakukannya. Yeye melakukannya dengan sukacita, tidak ada rasa terpaksa. Amsal Fatsal yang ke-12 ayat yang ke-24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang dunia seringkali melihat garis tangan untuk melihat kesuksesannya, melihat rezekinya. Padahal firman Tuhan memberitahukan tangan orang rajin menjadikan kaya, tangan orang rajin yang akan memegang kekuasaan. Jadi tidak ada hubungannya garis tangan dengan kesuksesan, garis tangan dengan rezeki yang akan kita terima. Kesuksesan kita, berkat yang kita terima
adalah kalau kita rajin berusaha dan Tuhan memberkati tangan kita yang rajin sehingga kita menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi orang yang sukses. Seorang hamba Tuhan mengatakan, lakukanlah hal-hal yang baik terus-menerus. Hal-hal yang baik yang dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter. Demikian juga dengan kerajinan. Firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 17 mengatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Anak adalah anugerah Tuhan bagi kita, dan setiap orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya sejak mereka masih kecil, supaya kelak ketika mereka mulai beranjak besar, mereka akan memberikan ketentraman bagi para orang tua, menjadi kebanggaan bagi orang tua. Dan anak-anak yang dididik sejak mereka masih kecil akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang menemukan masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk setiap anak yang Tuhan berikan di dalam setiap keluarga anak-anak-Mu. Mereka ada karena anugerah Tuhan. Karena itu tolong kami setiap orang tua untuk dapat mendidik anak-anak melakukan hal-hal yang baik sejak mereka masih kecil, sehingga hal itu menjadi kebiasaan yang baik, dan ketika mereka terus melakukannya akan menjadi karakter yang baik di dalam kehidupan mereka. Kami rindu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen yang ada. Setiap anak-anak yang dididik sejak masih kecil, kelak mereka akan memberikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan bagi orang tua mereka. Bahkan sampai orang tua mereka lanjut usia, anak-anak yang dididik akan menjadi anak-anak yang memperhatikan kedua orang tua mereka. Kami mohon kiranya Engkau memberikan berkat hikmat kepada setiap orang tua untuk dapat mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap anak-anak supaya diberikan juga hati yang bijaksana, supaya mereka terus mengasihi kedua orang tua mereka, melakukan pekerjaan baik di dalam diri mereka, sehingga kelak mereka akan bertanggung jawab juga atas kehidupan orang tua mereka. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kami serahkan semua anggota keluarga besar, keluarga Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita.